Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pagi ini bertemu lagi dengan saya Bu Heni dalam mata kuliah TPTH. Di sini kita akan membahas tentang buah-buahan dataran tinggi tropis yang beriklim basah. Kalau minggu lalu sudah di dataran tinggi tropis iklim kering, minggu ini kita akan membahas tentang buah-buahan yang berada di dataran tinggi tropis iklim basah. Contoh yang pertama adalah alpukat atau nama latinnya adalah Persea americana. Alpukat sendiri merupakan tanaman buah berupa pohon dan namanya itu banyak sekali istilahnya. Ada nama alpukat di Jawa Barat, kemudian alpukat Jawa Timur atau Jawa Tengah. Ada yang menyebutkan juga buah pokat, ada jambu pokat untuk orang Batak. Kemudian ada advokat, jambu mentega, jambu puan, atau pokat, dan lain sebagainya. Tapi penyebutan alpukat itu banyak sekali, tergantung nama daerahnya. Tanaman alpukat sendiri merupakan tanaman hutan, tingginya bisa mencapai 20 meter. Pohonnya berkayu dengan bentuk seperti kubah. Jadi dia punya kanopi. Berasal dari Amerika Tengah, khususnya dari Meksiko di Venezuela, dan dia ada 3 tipe. Tipe Meksiko, Persea dreamifolia, kemudian tipe Guatemala, kemudian ada tipe Hindia Barat. Ada yang menyebutkan tipe Hindia Barat, ada yang menyebutkan Indian Barat, ada yang menyebutkan tipe India Barat. Hindia Barat, Indian. Ada Indian Baratnya, kemudian ada India Barat. Yang disebut dengan Persea americana itu sendiri. Tanaman alpukat ini sebenarnya berasal dari dataran tinggi Amerika Tengah yang diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Secara resmi tahun 1920 hingga 30, Indonesia mengintroduksi 20 varietas alpukat dari Amerika Tengah dan Amerika Serikat yang bertujuan untuk memperoleh varietas-varietas unggul guna meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya untuk masyarakat di daerah dataran tinggi. Nah, ini adalah tipe-tipe dari buah alpukat, tipe Meksiko yang pertama. Berasal dari dataran tinggi Meksiko dan Ekuador, beriklim semi-tropis, dengan ketinggian antara 2.400 hingga 2.800 meter di atas permukaan laut. Masa berbunganya sampai buah bisa dipanen lebih kurang 6 bulan. Ciri buahnya adalah buahnya kecil dengan berat 100 hingga 225 gram per buahnya. Buahnya juga berbentuk jorong atau oval. Dia memiliki tangkai yang pendek. Kulitnya tipis dan licin, sehingga ketika matang kulitnya berwarna coklat keunguan. Berubah dari hijau menjadi coklat keunguan. Terus ada ciri yang lain, biji besar memenuhi rongga buah. Daging buahnya memiliki kandungan minyak atau lemak yang paling tinggi. Tipe ini tahan terhadap suhu yang Tipe selanjutnya adalah tipe Guatemala atau Persea Guatemala, berasal dari dataran tinggi Amerika Tengah yang beriklim subtropis. Dapat ditanam pada ketinggian sekitar 800 hingga 2.400 meter di atas permukaan laut. Tipe ini kurang tahan terhadap suhu dingin atau bisa mentoleransi sampai minus 4,5 derajat Celcius. Buahnya mempunyai ukuran cukup besar, berat berkisar antara 200 hingga 2.300 gram. Kulit buahnya tebal, keras, mudah rusak, dan kasar. Bijinya relatif berukuran kecil dan menempel erat dalam rongga. Daging buahnya memiliki kandungan minyak yang sedang. Nah, Guatemala ini dari umur berbunga hingga berbuah yang bisa dipanen itu sekitar 9-18 bulan. Kalau yang Meksiko tadi hanya 6 bulan dari mulai berbunga, kalau yang Guatemala ini berkisar antara 9-18 bulan setelah berbunga, baru bisa dipanen. Sementara untuk tipe yang selanjutnya adalah tipe Hindia Barat atau Persea americana yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Berasal dari dataran rendah Amerika Tengah, dia bisa ditanam di dataran rendah atau dataran tinggi.
berasal dari Amerika Tengah yang memiliki iklim tropis, berada ditanam di ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Varietas ini sangat peka terhadap suhu rendah dengan toleransi hingga minus 2 derajat Celcius. Buahnya berukuran besar dengan berat antara 400 hingga 2300 gram. Kulit buahnya licin, agak liat dan tebal. Bijinya besar dan sering terlepas dalam rongga. Jadi kalau sudah mulai matang, dia akan terlepas dari rongganya. Kandungan minyak dari daging buahnya paling rendah dibanding dengan yang Meksiko dan Guatemala. Jadi, kalau Hindia Barat ini biasanya yang banyak digunakan untuk orang-orang diet. Kalau yang Meksiko terlalu banyak lemaknya, jadi nggak bagus untuk orang yang diet. Biasanya dari mulai berbunga hingga dia bisa dipanen itu sama dengan yang Meksiko, yaitu 6 bulan. Jadi yang paling lama tadi adalah Guatemala ya, 9-18 bulan. Kalau yang Hindia Barat sama dengan Meksiko, yaitu 6 bulan sejak dia berbunga. Kemudian ada juga yang varietas, ini adalah contoh-contoh dari tipe-tipenya. Ini tipe Meksiko, dia memiliki kulit yang licin. Kemudian kalau tipe Guatemala itu kulitnya itu agak kasar, mudah rusak. Kemudian bijinya ini menempel dengan daging buahnya. Kalau Hindia Barat, ketika dia matang, bijinya ini bisa terlepas dari daging buah. Jadi kalau sudah mulai matang, dia sudah matang kemudian menuju masak, yang bisa dimakan atau siap konsumsi itu tuh ketika di shake, dia akan bunyi klak-klak kayak gitu karena biji dengan daging buahnya itu terpisah. Sehingga ada suara yang seperti biji di dalam kaleng gitu ya, agak ya berbunyi seperti itulah pokoknya. Di Indonesia sendiri, karena tadi sudah banyak persilangan-persilangan dari tipe 3 ini tadi, di Indonesia juga ada yang varietas-varietas unggulan. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu alpukat unggulan tipe A dengan tipe B. Tipe A itu ada alpukat mentega, kemudian ada alpukat hijau panjang, ada hijau bundar, kemudian ada merah panjang, ada merah bundar, ada Waldin, Benuk, Dicknison, Pubella, Hass, dan lain sebagainya. Ini merupakan persilangan dari tipe yang 3 tadi dan menjadi varietas unggul di Indonesia. Varietas-varietas unggul ini harus memiliki sifat yang utama, yaitu yang pertama buah lonjong, kira-kira beratnya 3 ons, kemudian ketebalan kulitnya sedang, tetapi menarik dan kulit mudah dikupas dari dagingnya. Selanjutnya bijinya kecil tapi dagingnya tebal dan tidak berserat. Ada beberapa jenis alpukat yang dia itu kalau terlalu matang seratnya lebih banyak. Dan itu menyebabkan rasa pahit. Biasanya pahit kalau terlalu matang. Pohonnya pendek, kemudian kekar, percabangannya mendatar atau horizontal sehingga memudahkan dalam proses pemanenan dan pembentukan dari cabangnya. Tahan terhadap serangan hama dan penyakit, terutama untuk penyakit Phytophthora dan hama Phytophthora dan Dotierella sp. Memiliki hasil yang tinggi dan tahan terhadap penyimpanan atau saat pengangkutan. Itu adalah varietas-varietas unggul atau sifat-sifat yang harus dimiliki dari varietas unggul itu. Sementara ada tipe B, ini merupakan persilangan juga, hasil persilangan. Saat ini ada di kebun buah di Malang, banyak ditemukan ini. Kenapa dibagi menjadi varietas tipe A dan tipe B? Tanaman avokat ini memiliki 2 tipe. Tipe A ini merupakan tanaman yang mekar pertama pada waktu pagi. Yang masa lebih dulu ialah kelamin betina atau putiknya. Kemudian yang mekar kedua terjadi pada sore hari berikutnya. Hari ini pagi adalah kelamin betina, kemudian sore besok atau besok sore yang masa adalah kelamin jantan atau tepung sarinya.
Dengan demikian, pada waktu pagi, semua tipe tanaman A bertindak sebagai betina, sedangkan waktu sore bertindak sebagai jantan. Itu perbedaan tipe A, tipe B. Sementara kalau tipe B, tanamannya mekar pertama terjadi pada waktu sore, putik masak terlebih dahulu. Mekar kedua terjadi waktu pagi hari berikutnya, yang masak ialah tepung sarinya atau sel kelamin jantan. Jadi sehari hanya mekar 1 kali selama 2 hari. Kalau tipe B itu putiknya mekar di sore hari, kalau tipe A putiknya mekar di pagi hari. Kemudian tipe A, jantannya tuh mekar di sore berikutnya, kalau tipe B mekar di pagi berikutnya. Itu perbedaannya dari tipe A dan tipe B, varietas unggul yang ada di Indonesia. Pada waktu putik itu masak, tepung sari belum siap menyerbuki. Sebaliknya pada waktu tepung sari masak, putik juga telah layu. Demikian seterusnya. Oleh sebab itu, penanaman avokat tipe A harus disertai dengan tipe B, sehingga mampu menghasilkan produksi yang tinggi karena tanaman tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Perbedaan waktu antara matangnya sel betina atau alat kelamin betina dengan alat kelamin jantan itu menyebabkan tanaman ini susah untuk menghasilkan buah atau menyerbuk secara sendiri, sehingga wajib atau lebih baiknya ditanam tipe A dengan tipe B dalam satu lahan. Jadi bisa dibantu penyerbukan menggunakan bantuan angin atau bantuan serangga, begitu. Ada kecenderungan pada suhu rendah antara 9 hingga 14 derajat Celcius. Pada dataran tinggi, bunga-bunga alpukat ini menjurus hanya mekar sekali, atau siklusnya hanya sekali, dengan putik dan tepung sari masak bersamaan. Ini berarti bahwa di daerah dataran tinggi, tanaman alpukat lebih produktif daripada di dataran rendah. Sehingga dia termasuk dalam buah dataran tinggi tropis iklim basah. Nah, untuk sentra penanamannya sendiri, kalau di Indonesia itu tanaman alpukat masih merupakan tanaman pekarangan, belum dibudidayakan dalam skala usaha tani. Tapi ada beberapa daerah penghasil alpukat, contohnya di Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian di Sumatera, ada juga di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Sementara untuk produsen alpukat tertinggi itu berasal dari Afrika Selatan, yang selalu memasok. Beberapa negara juga seperti Amerika dan Brazil masih tetap memasok, tapi produsen alpukat hingga kini tertinggi di Afrika Selatan. Untuk budidaya alpukat sendiri sebenarnya sama dengan budidaya tanaman tahunan lainnya, karena dia memiliki ukuran pohon yang besar sehingga dia punya lubang tanam yang cukup besar juga. Untuk cara tumbuhnya, budidaya alpukat ini membutuhkan iklim tropis dan bisa tumbuh juga menghasilkan di subtropis, hanya saja dia kurang maksimal. Kemudian curah hujan yang dibutuhkan atau yang optimal adalah minimal 750 hingga 1000 mm per tahun, cahaya matahari 40 hingga 80%. Suhu yang diinginkan dikehendaki untuk budidaya alpukat adalah 2,8 hingga 28 derajat Celcius. pH-nya sedikit asam menuju netral, antara 5,6 hingga 6,4. Ketinggian tempatnya antara 200 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Tapi ada juga yang hingga mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Beberapa sumber atau referensi menyebutkan bahwa budidaya alpukat Meksiko itu bisa tumbuh hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Untuk penanaman dan pemeliharaannya sendiri, yang pertama perbanyakan bibit. Bisa menggunakan teknik sambung pucuk atau okulasi. Caranya sudah diulas di mata kuliah di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk lubang tanamnya sendiri 75 x 75 x 75 cm. Jadi lebar, panjang, dan dalam itu 75 cm. Dibuat lubang tanam 2 minggu sebelumnya, kemudian diisi oleh bahan organik dan sedikit campuran dari tanah bagian atas. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghindari adanya UPT atau hama-hama yang terbawa dalam bahan organik itu. Jadi kalau sudah didiamkan selama 2 minggu tersinari matahari, harapannya UPT yang berada atau terbawa dari bahan organik itu mati dan tidak menyerang akar dari
benih atau bibit alpukat itu sendiri. Setelah bibit ditanam, diberi naungan hingga tumbuh tunas baru. Jadi jangan langsung diberi sinar matahari full, dia harus diberi naungan. Dan untuk beberapa jenis alpukat tipe A maupun tipe B yang berasal dari Indonesia, itu kadang masih ditambah dengan ajir atau tegakan yang untuk menopang dari tanaman alpukat itu sendiri, agar dia bisa tumbuh dengan baik. Setelah dirasa bibit itu sudah mampu akarnya itu lebih kokoh, maka ajir itu tadi dilepas dari tanaman alpukat. Untuk pemupukannya sendiri disesuaikan umur tanaman dan rekomendasi dari dinas tempat. Biasanya untuk dinas-dinas hortikultura dia punya rekomendasi pupuk, apakah dia harus dipupuk sebanyak 500 gram per tanaman pada usia 4 hingga 5 tahun, atau berapa itu disesuaikan dengan ketinggian tempat, kemudian suhunya, pH-nya, dan kandungan bahan organik di jenis tanah itu sendiri. Tanaman alpukat sendiri bisa tumbuh optimal dalam tanah yang gembur, tidak mudah tergenang air atau sistem drainasenya itu lebih baik. Tanahnya itu juga subur dan banyak mengandung bahan organik. Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan alpukat adalah jenis tanah lempung berpasir, lempung liat, dan lempung endapan atau alluvial loam. Keasaman tanah tadi netral, kemudian bila pH di bawah 5,5, tanaman akan menderita keracunan karena unsur Al, Mg, dan Fe yang larut dalam jumlah yang cukup banyak. Sebaliknya juga, pada pH yang tinggi di atas 6,5, beberapa unsur fungsional seperti Fe, Mg, dan Zn akan berkurang, sehingga dipastikan bahwa kondisi tanah untuk menanam alpukat adalah sedikit asam atau 5,6 hingga 6,4 pH-nya. Budidaya tanaman alpukat selanjutnya adalah hama dan penyakit. Hama dan penyakit ini yang banyak menyerang alpukat. Yang pertama ulat kipat atau yang punya nama latin Circula trivenestata. Kemudian ada ulat kupu-kupu gajah, Attacus atlas. Kemudian ada lalat buah Dacus dorsalis. Lalat buah ini yang banyak menyerang alpukat. Ketika alpukat buahnya masih muda, dia mensuntikkan telurnya di dalam buah itu, sehingga makin besar buah itu, ulat yang ada di dalam telur itu tuh juga akan makin berkembang. Dari luar kelihatannya bagus, tapi ketika dibelah ternyata dia berulat. Nah, itu adalah kerjaan dari lalat buah. Sehingga lalat buah ini menjadi salah satu hama atau musuh dari para petani buah. Yang keempat adalah busuk buah yang disebabkan oleh Botryodiplodia theobroma. Nah, ini biasanya busuk buah ini disebabkan oleh hama ini juga menyerang tanaman coklat. Karena tanaman coklat itu memiliki jenis pohon berkayu juga, sehingga dia juga menyerang, tapi lebih banyak ke tanaman alpukat. Kemudian ada busuk akar dan kanker batang yang disebabkan oleh jamur Phytophthora. Nah, busuk akar dan kanker batang ini yang biasanya dibawa oleh bahan-bahan organik atau dari sekitar tanaman yang tidak disiang. Gulma-gulma itu bisa menyebabkan atau bisa menjadi rumah bagi si jamur maupun di OPT-OPT lain. Sehingga diperlukan penyiangan atau pengendalian gulma agar tanaman alpukat ini bisa tumbuh dengan baik. Untuk panennya sendiri, ciri-ciri buah yang sudah tua tapi belum masak ya, sudah siap dipanen, tapi dia masih perlu didiamkan dulu. Untuk pengiriman jarak jauh, biasanya dia dipanen, mendekati matang, kemudian nanti saat dia dikirim, terjadi proses respirasi atau alpukat kan merupakan salah satu jenis buah yang klimaterik, sehingga dia bisa diperam atau dia bisa matang setelah dipanen. Ciri-ciri buahnya yang pertama adalah warna kulit tua tetapi belum menjadi coklat dan tidak mengkilat. Karena dia sudah matang, sudah tua, siap dipanen, warna kulit tuanya menjadi
agak coklat tapi belum coklat atau merah kalau untuk yang alpukat merah, dan tidak mengkilat, jadi lebih agak kusam gitu. Yang kedua, bila buah diketuk dengan punggung kuku, menimbulkan bunyi yang nyaring, tok-tok kayak gitu. Kemudian bila buah digoyang-goyang atau di-shake, akan terdengar goncangan biji. Tadi lebih kepada Persea americana. Kalau yang Guatemala dia biasanya lengket dengan daging buahnya. Meksiko juga bisa digoyang-goyangkan karena dia bisa lepas dari daging buahnya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang budidaya alpukat di dataran tinggi tropis iklim basah. Semoga bermanfaat, semoga puasanya lancar. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.